Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama pada mata pelajaran KD3 kita akan membahas tentang konsep dasar infeksi. Definisi infeksi, infeksi adalah proses inflamasi oleh mikroorganisme dan berproliferasi di dalam tubuh yang menyebabkan sakit. Infeksi adalah invasi tubuh oleh mikroorganisme dan berproliferasi dalam jaringan tubuh. Ya, jadi yang dikatakan infeksi itu adalah namanya tubuh itu sudah tercemar oleh berbagai macam virus, bakteri atau jamur. Jadi biasanya itu orang mudah terinfeksi karena berbagai macam, karena luka yang kurang bersih, karena cuaca yang lembab dan lain sebagainya. Lanjut, infeksi, perkembangan biakan penyakit pada hospes disertai timbulnya respon imunologik dengan gejala klinis atau tanpa gejala klinik. Manusia, host, penjamu, dan juga penyakit itu agennya. Jadi penyakit itu yang menyebarkan suatu penyakit ya. Terus manusia ini adalah penjamu, orang yang ibaratkan mengkonsumsi penyakit, orang yang menangkap penyakit. Transmisi kuman adalah proses masuknya kuman ke dalam penjamu sehingga timbul radang atau penyakit. Next ya, faktor-faktor penyebab infeksi. Nah, ini adalah bakteri, virus, parasit, dan fungi. Cara penularan infeksi yang pertama adalah kontak. Nah, ini kontak langsung, tidak langsung, atau droplet. Misalkan kontak langsung, itu misalkan contohnya dari orang yang mengidap infeksi, entah itu misalkan infeksi contohnya seperti infeksi ISPA, infeksi saluran pernafasan bagian atas. Itu bisa langsung kita berinteraksi. Itu melalui penularannya bisa melalui lewat udara dan juga cairan atau air liur ya. Terus tidak langsungnya ini secara tidak langsung mungkin dari orang yang mengidap penyakit menular itu memegang suatu benda. Nah, ketika orang tersebut pindah, kita sebagai orang yang sehat, kita memegang benda yang sudah dipegang oleh orang yang mengidap penyakit tersebut. Itu juga faktor pemicu terjadinya penularan suatu penyakit dan juga droplet. Ya. Terus kemudian udara. Udara bisa melewat debu, kulit lepas. Kulit lepas itu adalah bersentuhan ya. Kulit bersentuhan dengan kulit. Biasanya yang rawan itu biasanya tangan. Ketika orang mudah sekali berjabat tangan seperti itu. Terus alat itu bisa melalui darah, makanan, cairan, dan intravena. Ya, terus faktor serangganya itu adalah biasanya menyebarkan penyakit DHF itu biasanya melalui hewan, nyamuk, atau lalat. Lalat ini biasanya mengakibatkan penyakit seperti hepatitis dan juga tifus. Selanjutnya tipe infeksi. Tipe infeksi adalah kolonisasi, infeksi lokal, infeksi sistematik, bakterimi, septikema, infeksi akut, dan infeksi kronik. Selanjutnya rantai infeksi. Rantai infeksi adalah agen infeksi. Di sini adalah reservoir, ada port de entry, cara penularan, dan juga portal de exit host penjamu. Jadi ini rantai-rantai proses terjadinya infeksi pada tubuh manusia. Terus proses infeksi, periode inkubasi, tahap prodromal, tahap sakit, dan pemulihan. Ya, jadi periode inkubasi itu adalah masuknya suatu penyakit itu bisa dari bakteri, jamur, atau juga virus itu masuk ke dalam tubuh manusia. Terus kemudian tahap prodromal ini adalah tahap yang bisa langsung menyerang dalam tubuh manusia, dan juga tahap sakit. Nah, ini juga tanda-tanda tahap sakitnya ini sudah penyebaran penyakit ya, virus, parasit, atau juga jamur dan atau bakteri yang masuk sudah ke dalam tubuh manusia. Terus kemudian tahap pemulihan. Tahap pemulihan ini jarak jangka dari penyakit tersebut masuk ke dalam tubuh manusia.
tiap penyakit itu memiliki tahap pemulihan sendiri-sendiri, tergantung bagaimana juga kita cara menangani dari penyakit tersebut, supaya kita misalkan contohnya seperti kita rajin minum obat, seperti kita itu makan yang teratur, istirahat yang cukup dan lain sebagainya. Terus sistem pertahanan terhadap infeksi. Yang pertama kulit, sebu mengandung asam lemak yang mampu membunuh beberapa jenis bakteri. Terus mulut, saliva membuat partikel yang mengandung mikroorganisme. Saluran pernafasan, silivia di jalan nafas bagian atas menjebak mikroorganisme yang diinhalasi. Saluran urinarius membilangkan dari area urin dan membuang mikroorganisme yang ada pada saluran urinarius. Saluran pencernaan, ke asam lambung secara kimia merusak mikroorganisme yang tidak tahan asam. Kemudian rantai infeksi, ini seperti tadi ya dijelaskan. Inflamasi atau peradangan. Nah, respon inang terhadap infeksi adalah peradangan atau inflamasi, di mana mikroorganisme patogen sudah berkembang biak dan mulai menimbulkan manifestasi klinik. Jadi terjadinya peradangan itu sudah jenis penyakit yang sudah memberikan penyerangannya, menyebarkan suatu penyakit, misalkan penyakitnya yang wujudnya satu ya, intinya seperti ini. Saya tidak punya gambarnya ya wajahnya, intinya seperti wujudnya satu, dia memecah menjadi dua, memecah lagi menjadi 4, memecah lagi menjadi 8, memecah lagi menjadi 12, bahkan sampai ratusan bahkan ribuan, sehingga menimbulkan terjadinya suatu peradangan pada daerah yang diserang oleh penyakit tersebut. Selanjutnya manifestasi klinik inflamasi atau peradangan. Yang pertama kalor atau panas atau hangat. Jadi disebabkan karena hipervakulasasi lokal pada tempat terinfeksi dan adanya sisa metabolisme kalor daripada antibodi. Ya, jadi zat antibodi ketika makanya kalau ada orang yang menderita panas atau demam, itu biasanya kalau terjadinya suhu di atas rata-rata, itu misalkan suhu normal pada manusia itu kan 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi jika terjadinya suatu peradangan dan diserang oleh suatu penyakit, itu biasanya itu adalah perlawanan sebenarnya zat antibodi yang ada dalam diri kita. Cara peradaannya menurunkan panas dengan meminum analgesik seperti paracetamol, amoxicillin, antibiotiknya ya, amoxicillin, penicillin, biasa banyak sekali yang obat, macam-macam obat. Selanjutnya ada dolor nyeri, adanya persepsi nyeri yang disebabkan karena adanya kerusakan jaringan karena mikroorganisme ya, jadi menimbulkan nyeri. Rubor, kemerahan, adanya kemerahan pada daerah terinfeksi. Hal ini disebabkan karena adanya vasodilasi vaskular mengakibatkan terjadinya aliran darah setempat yang berlebihan. Jadi kalau tertimbulnya kemerahan itu berarti bekas infeksi karena akibat nyeri kemudian menimbulkan kemerahan. Makanya kalau orang yang sudah terinfeksi, misalkan kalau bekas luka ya, apalagi luka itu kotor, namun mudah sekali terinfeksi, itu kalau bisa ya jangan dipegang atau jangan digontok, karena tangan yang memegang kita belum tentu steril loh ya, karena kotor bisa menyebabkan terjadinya peradangan lebih bahaya, lebih memburuk, dan juga penyebaran akan memburuk. Oke, tumor atau penumpukan cairan. Adanya kenaikan permeabilitas kapiler disertai dengan kebocoran banyak sekali cairan, terutama larutan garam dan larutan kolit, albumin, globulin, dan fibromin. Jadi kalau tumor itu biasanya macam-macam ya. Tumor itu berkembang ya. Biasanya yang awal mula itu tergantung bagaimana kita mengatur pola hidup dan juga pola makan yang kita lakukan. Misalkan tumor itu bisa pertama awalnya misalkan 1 mm, dia bisa berubah beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian bisa menjadi 1 cm, bisa juga menjadi 2 cm, 3 cm, bahkan selanjutnya ya. Selanjutnya funtislasia, adanya penurunan fungsi atau daya gerak pada jaringan yang terkena infeksi karena terjadinya pembengkakan dan kerusakan jaringan sel terinfeksi. Karena kalau bagian tubuh manusia yang sudah terjangkit oleh berbagai penyakit yang sudah meradang menjadi infeksi, kalau sudah segera tidak diatasi, tidak diobati, maka dibiarkan saja akan menimbulkan perusakan sel jaringan.
jaringan tersebut biasanya akan mati. Nah, ini contohnya bagi pasien yang mengidap infeksi ya, seperti ini. Selanjutnya, prinsip pencegahan infeksi. Prinsip pencegahan infeksi meliputi tindakan pencegahannya mencuci tangan, memakai sarung tangan, memakai perlengkapan pelindungan diri, menggunakan teknik aseptik, produksi proses alat bekas pakai dengan baik, menangani peralatan tajam dengan aman, menjaga kebersihan dan kerapian. Selanjutnya, cuci tangan, aspek yang paling penting. Ada dua kategori organisme yang ada. Yang pertama, organisme resident, flora normal, dan organisme transiten. Mudah dihilangkan dengan cuci tangan yang efektif. Nah, ini efek dari mencuci tangan ya, sehingga membunuh jamur, bakteri dan virus seperti itu. Ini bisa dipelajari ya. Ini contohnya. Ini yang bulat-bulat, kecil-kecil, ini merah, itu ibaratkan penyakit ya, virus atau bakteri ya. Mengapa kita perlu mencuci tangan? Ya pastinya karena penanganan pasien dengan kontak tangan, kontaminasi flora normal pasien, kontak berubah menjadi flora normal dan patogen. Apa yang harus dilakukan untuk mencuci tangan? Dekontaminasi tangan rutin dengan sabun dan air mengalir, desinfeksi, dan kulit. Kapan kita harus mencuci tangan? Nah, ini sebelum dan sesudah melakukan tindakan, sebelum kontak dengan cairan tubuh, setelah memegang alat, sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, setelah menggunakan kamar mandi, sebelum melayani makanan dan minuman, pada saat akan ada tugas dan akhir tugas. Nah, ini prinsip pengendalian infeksi adalah di sini ada teknik. Ini sebenarnya contoh dari teknik cuci tangan 7 langkah. Ini dulu saya membuat dari zaman kuliah dulu ya. Sekarang diperbarui menjadi teknik tangan 6 langkah. Cuci tangan 6 langkah. Ini sebenarnya sama sekali, cuma yang A itu tidak dipergunakan pada gambarnya. Sebenarnya yang langsung ke teknik B sampai dengan G. Terus tindakan aseptik, istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan upaya kombinasi untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam area tubuh manapun yang sering menyebabkan infeksi. Tujuan asepsis adalah membasmi jumlah mikroorganisme pada permukaan hidup, kulit dan jaringan, dan objek mati, alat-alat bedah, dan barang yang lain. Jadi antisepsis, proses penurunan jumlah mikroorganisme pada kulit, selaput, lendir, dan juga jaringan lainnya menggunakan teknik aseptik. Nah, jadi ibaratkan seperti alat itu harus steril ya. Nah, ini sterilisasi, tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan semua mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan parasit dan virus. Definisi tingkat tinggi DTT, tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan semua mikroorganisme kecuali endospora, bakteri, benda mati. Desinfektan, ini adalah proses desinfektan ya. Kalau ini bisa kamu baca sendiri ya nanti ya. Ini cara tahap-tahapnya. Nah, dekontaminasi adalah proses membuat objek mati lebih aman. Ditangani staf sebelum dibersihkan. Serta menurunkan HBF, HIV, tetap tidak membasmi. Pembersihan, tindakan dilakukan untuk menghilangkan semua darah, cairan tubuh, benda asing dari kulit dan instrumen. Ini bukan berarti steril ya, setidaknya harus membersihkan dulu sebelum kita sterilkan. Nah, ini dekontaminasi, sudah alat kita melakukan dekontaminasi setelah merendam alat selama 10 menit, lalu kita cuci dan bilas dengan menggunakan sabun cair. Lalu banyak sekali metode yang akan kita lakukan, misalkan seperti menggunakan metode sterilisasi, bisa menggunakan alat autoclave dan juga panas kering. Selanjutnya untuk metode alternatif, kita bisa menggunakan disinfeksi tingkat tinggi dan juga rebus juga atau kukus dan kimiai. Sebenarnya bisa cara desinfeksi itu menggunakan bakar dengan menggunakan alkohol, tapi disayangkan sekali itu membuat alat aluminium akan cepat menghitam. Sebenarnya kalau untuk proses pembunuh kuman itu lebih cepat. Sudah, sekian dulu materi dari saya. Jika kurang jelas bisa langsung tanya WhatsApp saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.